Selamat malam, selamat Hari Kebangkitan Republik Indonesia yang kita peringati hari ini, tanggal 20 Mei. Kita mempersiapkan diri untuk menyambut kenaikan Tuhan Yesus di hari Kamis. Kita kembali beribadah, menaikkan syukur. Dan di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang tengah mewabah. Dan hari ini merupakan hari pertama tahap kedua pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Jawa Barat sampai dengan awal Juni nanti. Mungkin di tengah-tengah situasi tersebut kita kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian tengah minggu saat ini. Dan mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama beribadah. Dan kita akan mengawali dengan menaikkan pujian. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Nya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas tuntunan dan penyertaan tangan kasih-Mu dalam berbagai aktivitas di tengah-tengah kehidupan. Walaupun saat ini kami tetap berada di rumah dalam rangka pembatasan sosial berskala besar tahap kedua, kami mengucap syukur oleh karena tuntunan penyertaan tangan kasih Tuhan, oleh karena topangan tangan kasih Tuhan, kami boleh melewati, kami boleh melalui berbagai hal di dalam kehidupan, bahkan memungkinkan kami untuk senantiasa mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Dan kami naikkan syukur kami hanya dalam Kristus Yesus. Amin. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 22.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian. Kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan, seraya mengucap syukur karena Tuhan berkenan hadir tengah-tengah persekutuan kami, kebaktian tengah minggu saat ini. Kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan karuniakan bagi kami, agar kami dilengkapi dan dimampukan untuk mengerti dan memahami akan sabda kebenaran firman-Mu, dan kami pun dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22, menderita dengan sabar. Demikian firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh karena keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat pada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit
yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga. Sudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan hidup sehari-hari. Haleluya. Selamat malam. Sekarang kita kembali bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian tengah minggu. Kita masuk pada PSBB, pembatasan sosial berskala besar tahap kedua, yang dimulai hari ini dan nanti akan sampai awal Juni. Tentu kita masih diharapkan tetap tinggal di rumah, kita stay at home sebagaimana ibadah yang lalu. Kita mau terus menghayati dan memaknai kasih dan kuasa Tuhan walaupun kita ada di rumah kita masing-masing. Kita sesungguhnya tengah menjalani sebuah proses yang saya sebut sebagai sekolah kesabaran. Sekolah kesabaran, Bapak Ibu, memang kita jalani di sepanjang hayat, di seluruh kehidupan kita, dan rasanya kita tidak pernah lulus. Namun di situasi COVID-19 ini, proses belajar tentang kesabaran semakin ditempa. Kita diharapkan untuk dapat melewati, untuk dapat menghadapi situasi COVID-19 tentu dengan sabar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bicara tentang kesabaran, bicara tentang karakter hidup manusia. Tidak saja berlaku pada saat ini, namun di sejarah kehidupan manusia, kesabaran menjadi hal penting yang terus menjadi perhatian, khususnya dalam kehidupan religius atau keagamaan. Sebagaimana jemaat mula-mula juga diberikan motivasi untuk memiliki kesabaran yang sangat tinggi di tengah situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Bahkan kesabaran tersebut diharapkan dibangun di tengah-tengah situasi dan kondisi mereka ada dalam penganiayaan dan penderitaan. Mengapa hal ini perlu ditumbuhkan? Ini bagian dari sekolah atau belajar tentang keteladanan Kristus. Kristus sang guru kita. Jemaat mula-mula yang juga menjadikan Kristus sebagai guru, mereka pun belajar tentang kesabaran di tengah penderitaan mereka. Dan mereka harus mengacu pada Kristus yang juga mengalami penderitaan dalam menebus dosa-dosa manusia. Penderitaan di kayu salib menjadi keteladanan bagi mereka dalam menghadapi penderitaan yang tengah dialami. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bahkan jemaat mula-mula diharapkan untuk menemukan nilai di balik sekolah sabar tersebut. Kalau di tengah-tengah penderitaan mereka memiliki kesabaran, maka itulah kunci untuk mereka mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan bagi orang yang dengan kesabarannya dapat melewati, dapat menghadapi,
berbagai tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan. Bagaimana tidak? Kalau kita memiliki kesabaran di tengah-tengah penderitaan, di tengah tantangan dan pergumulan, itu semua bisa dilalui dengan baik. Ada kepuasan batin, ada kebahagiaan yang tak terkira, yang sesungguhnya hadir dalam diri kita. Kesabaran inilah yang pada akhirnya juga menolong kita untuk memiliki kesetiaan pada iman percaya. Di tengah-tengah penderitaan kita punya sikap sabar, maka karakter yang terbangun, kita memiliki kesetiaan pada iman percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jemaat mula-mula diharapkan mampu melewati dan menghadapi penderitaan dengan kesabaran tersebut, tentu dengan maksud dan tujuan bahwa kesetiaan pada iman percaya inilah yang pada akhirnya membawa kita pada keselamatan. Saat Yesus naik ke surga yang akan kita rayakan, kita peringati esok hari, di mana Ia menyediakan tempat bagi setiap orang percaya yang setia pada iman percayanya saat Yesus datang yang kedua kali. Jadi saat Yesus datang kedua kali, ukurannya adalah kesetiaan pada iman percaya. Bagi mereka yang setia pada iman percaya, maka ia akan dikaruniakan keselamatan. Ia diperkenankan untuk mengambil tempat yang telah Kristus sediakan. Saat ia naik ke surga, ia mempersiapkan itu bagi kita, sehingga kita diajak untuk terus menghayati dan memaknai bagaimana kita terus memiliki iman percaya di tengah situasi dan kondisi apapun, khususnya di tengah-tengah penderitaan. Melalui firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sekolah untuk sampai pada setia pada iman percaya memang secara teori mudah dikatakan, namun dalam prakteknya sangat sulit. Kesetiaan iman percaya kalau dalam situasi dan kondisi yang biasa-biasa saja, tanpa persoalan pergumulan bahkan penderitaan, maka akan mudah dapat dilalui, dilewati. Namun kalau ada dalam situasi dan kondisi menderita, penuh persoalan dan pergumulan, tentu dibutuhkan perjuangan yang besar. Berjuang untuk tetap setia pada iman percaya. Maka melalui firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22 kita belajar untuk sampai setia pada iman percaya, maka karakter yang harus kita kembangkan adalah kesabaran. Kesabaran inilah yang menolong kita untuk terus melihat kasih dan karya Tuhan, kebaikan dan kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saat kita ada dalam persoalan, pergumulan dan penderitaan, mari kita lihat kebaikan dan cinta kasih, pertolongan, topangan yang berasal dari Tuhan. Kalau ini bisa kita lakukan, maka pada dasarnya kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan. Mengapa?
Karena kita pertama sadar kita tidak akan mampu dan sanggup jika mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar, yaitu Tuhan, untuk memampukan kita melewati dan menghadapi persoalan dan pergumulan serta penderitaan. Jadi bicara tentang karakter kesabaran, maka di sana mau menempatkan kita bagaimana kita terus-menerus melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi bicara kesabaran, selain pada proses yang dijalani, maka tidak bisa dilepaskan bagaimana karya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan. Kesabaran juga dapat terbangun dengan baik kalau kita memiliki pengharapan. Pengharapan inilah yang sesungguhnya menjadi motivasi utama bagi penulis surat Petrus kepada jemaat mula-mula. Di tengah situasi apapun termasuk penderitaan, kalau kita memiliki pengharapan pada Tuhan, maka kita yakin dan percaya kita dapat melewati. Dapat melewati itulah kesabaran itu boleh terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hal lain yang juga penting sebagai klarifikasi bicara tentang penderitaan, penulis surat Petrus tidak ingin majelis mula-mula atau maksudnya jemaat mula-mula ada dalam kesalahan persepsi atau kesalahan pemahaman bahwa apapun penderitaan yang bisa kita lewati, maka kesabaran tumbuh. Bukan itu. Penderitaan yang diartikan atau dimaksudkan oleh penulis surat Petrus adalah penderitaan oleh karena iman percayanya, oleh karena menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bukan penderitaan yang disebabkan dan diakibatkan oleh kejahatan yang kita lakukan atau hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau penderitaan yang itu bukan bagian dari proses pembentukan kesabaran itu yang perlu digarisbawahi. Sabar dalam penderitaan akan menolong dan membantu kita untuk memiliki kesetiaan pada iman percaya. Kesetiaan pada iman percaya itulah yang akan kita bawa dalam merayakan kenaikan Yesus ke surga. Kepergian Yesus ke surga terjadi perpisahan. Perpisahan bukan sesuatu yang ditangisi, disesali. Namun peninggalan saat Yesus naik ke surga meninggalkan para murid-murid, baik murid pertama maupun murid-murid pada saat ini, harus menjadikan kita berbahagia. Kebahagiaan sejati saat kita menengadah melihat Yesus naik ke surga, maka kita bangun keyakinan iman percaya, berkomitmen untuk setia pada iman percaya. Kesetiaan iman percaya itulah akan menghadirkan keselamatan dan kebahagiaan saat Yesus kembali datang ke tengah-tengah dunia yang kedua kali. Karena kita akan diangkat bersama-sama untuk hidup bersama dengan Allah di rumah Bapa di surga, mengambil tempat yang telah disediakan oleh Kristus yang naik ke surga itu. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan
oleh karena kebaikan, cinta kasih, dan berkat-berkat-Nya. Kita akan mendasari persembahan syukur kita melalui firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kita menghimpun persembahan, kita menaikkan pujian. Mari kita membawa persembahan dalam doa dan sekaligus bersyafaat, dan akan kita akhiri dengan doa Bapa Kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu yang terus mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Tuhan karuniakan berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan di tengah-tengah kehidupan. Dan kami pun mengucap syukur tatkala Tuhan berikan kami kesempatan dan Tuhan perkenankan kami untuk mendukung penata layanan Jemaat-Mu GKP Bethel Cirebon melalui penghimpunan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang terhimpun, Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelola. Dan kami pun bersyafaat, kiranya Tuhan berkenan menyertai dan memberkati kami di dalam setiap keberadaan kami. Terlebih di tengah-tengah situasi dan kondisi COVID-19 ini, kami terus memohon Tuhan dampingi kami, tolong dan topang kami senantiasa, agar kami dimampukan untuk melewati situasi dan kondisi COVID-19 ini dengan tetap berpengharapan pada Tuhan. Kami tetap beriman teguh, kami tetap setia pada iman percaya kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan kuasa yang senantiasa Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami semakin diteguhkan pada iman percaya kami. Sebagaimana sabda kebenaran firman-Mu, kiranya menjadi sumber kekuatan bagi kami, menjadi inspirasi bagi kami dalam menjalani dan memaknai kehidupan, khususnya dalam situasi dan kondisi COVID-19 ini. Kami menyerahkan setiap kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan, hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan sertai dan berkati, agar kehadiran kami semakin bermakna, khususnya bagi saudara-saudara kami di tengah situasi dan kondisi COVID-19. Mereka ada dalam berbagai persoalan dan pergumulan, bahkan mereka yang menderita oleh karena COVID-19 ini. Tuhan tolong dan sertai kami dalam menyatakan cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada mereka.
melalui perhatian, dukungan, dan belas kasihan Tuhan melalui setiap kami. Kami mau serahkan persekutuan kami GKP Bethel Cirebon di dalam merespon dan menghadapi COVID-19 melalui berbagai penata layanan yang dilakukan oleh majelis jemaat bersama dengan pengawas perbedaan jemaat yang didukung oleh komisi-komisi, panitia-panitia dan tim yang ada. Tuhan sertai dan berkati, biarlah melalui program atau kegiatan tersebut nama Tuhan dipermuliakan. Kami pun hendak berdoa bagi persiapan kami esok hari menyambut dan merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan sertai dan berkati ibadah kami, Tuhan sertai dan berkati kami dalam penghayatan dan pemaknaan melalui kenaikan Kristus ke surga. Kami sesungguhnya Tuhan panggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh, mereka yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan angkat segala penyakit, dan Tuhan karuniakan kesembuhan bagi mereka. Mereka yang berulang tahun, Tuhan berkati, sertai mereka dalam seluruh keberadaan, mampukan mereka untuk terus menaikkan syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan, bahkan pertambahan usia baik kelahiran maupun perkawinan yang mereka kecap dan alami di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan sertai dan berkati pemerintah kami, khususnya dalam mengatasi dan menghadapi COVID-19. Kasih karunia Tuhan menolong dan menopang, menyertai dan memberkati pemerintah dalam seluruh keberadaannya, agar rakyat tercinta Indonesia boleh mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah menjalankan ibadah puasa, bahkan mempersiapkan diri dalam merayakan Idul Fitri. Tuhan sertai dan berkati agar semuanya dapat ditunaikan dengan baik oleh karena kemurahan dan cinta kasih Tuhan. Kami pun mengungkapkan doa-doa kami baik sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan dalam doa-doa kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar seru dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah tengah minggu saat ini. Kita menaikkan pujian.
Jalanilah hidup ini bersama dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, jangan lupa subscribe dan berikan komentar atau komen di bagian bawah. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui komen tersebut atau melalui WA Group. Nanti jawaban akan disunting oleh rekan-rekan yang ada di tim multimedia. Tuhan memberkati.